Karma instan, voucher penalti Papa Ferry sia-sia. Dikasih hadiah 2 kali tapi tetap gagal menang. Persija terbukti cuma jago klaim, bukan jago main. Skandal kegagalan penalti yang memalukan ini membongkar bobroknya mentalitas skuad mahal yang katanya elit tapi nyatanya sulit. Simak bukti rekaman kegagalan Maxwell yang bikin seantero Jakarta menangis. Klik di sini untuk melihat drama kegagalan paling memalukan abad ini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Tragedi di Gianyar, Bali, ketika pelatih minim taktik Maurizio Souza ubah macan Kemayoran jadi macan ompong. Selamat malam untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia, terutama untuk kalian para bobotoh yang malam ini tidurnya pasti sangat nyenyak sambil tersenyum tipis. Kenapa? Karena baru saja kita menyaksikan sebuah pertunjukan komedi bertajuk Persija versus PSIM yang berakhir dengan skor 1-1. Sebuah skor yang lebih mirip seperti hasil negosiasi cicilan daripada hasil pertandingan klub yang katanya the next level. Bayangkan, kalian punya skuad mahal, katanya mentalitas juara, tapi baru menit ketiga sudah dibikin panik sama Ezekiel Vidal. PSIM itu tim yang baru promosi, tapi tadi sore mereka main kayak guru yang lagi ngasih pelajaran privat ke murid yang kebanyakan gaya tapi kurang belajar. Menit ketiga sudah gol. Itu pemain Persija lagi pada ngapain? Masih transisi dari mimpi indah atau lagi sibuk mikirin caption Instagram buat nangkis hujatan netizen? Katanya tim elit, tapi kok kena serangan balik langsung rontok? Ini tim bola atau kerupuk yang kena kuas seblak? Benyek! Lucunya lagi, Persija baru bisa balas lewat penalti. Ya, penalti. Sepertinya napas buatan dari wasit itu memang spesialisasi mereka ya. Alano memang gol, tapi itu pun lewat titik putih. Masalahnya, komedi sebenarnya muncul di menit ke-42. Dapat penalti lagi, seolah semesta sudah kasih karpet merah buat mereka menang. Tapi apa yang terjadi? Maxwell maju dengan penuh percaya diri. Mungkin di kepalanya sudah terbayang selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Tendangannya malah ditepis sama Cahya Supriyadi. Plot twist paling epik tahun ini. Pemain yang dibuang Persija, yaitu Cahya Supriyadi, malah jadi tembok besar yang bikin mantan klubnya gigit jari. Itu rasanya pasti lebih sakit daripada diputusin pas lagi sayang-sayangnya, lalu lihat mantan udah punya pacar baru yang lebih ganteng dan lebih sukses. Cahya Supriyadi malam ini bukan cuma kiper, dia adalah karma yang nyata di depan mata. Fans Jackmania pasti bakal pamer statistik. Wah, kami menguasai bola 68%. Kami lepaskan 19 tembakan. Halo, ini sepak bola, bukan lomba banyak-banyakan pegang bola plastik di pasar malam. Mau penguasaan bola 99% pun, kalau skor akhirnya 1-1 lawan tim papan tengah bawah, itu namanya bukan mendominasi. Itu namanya bingung mau ngapain. 19 tembakan tapi cuma 1 yang masuk lewat penalti. Itu striker atau tukang rongsokan yang lagi lempar kaleng. Akurasinya lebih buram daripada masa depan mantan. Akhir-akhir ini di media sosial lagi ramai isu soal anak gubernur atau bantuan Papa Ferry. Tapi kayaknya sore ini vouchernya lagi gangguan sinyal atau mungkin kuotanya habis. Dikasih penalti 2 kali pun tetap gak bisa menang. Ini membuktikan bahwa mentalitas itu dibentuk di lapangan dengan keringat, bukan dibentuk di kolom komentar dengan klaim paling ibu kota. Buat kalian yang di Jakarta, mending fokus benahi koordinasi pertahanan daripada sibuk bikin konten This is Jakarta. Karena faktanya, tadi sore di Gianyar, Jakarta bukan lagi mencekam, tapi Jakarta lagi melawat. Sementara mereka sibuk berbagi poin sama tim promosi, kita di Bandung tinggal duduk manis sambil ngopi. Persija boleh bangga dengan sejarahnya, tapi sejarah gak bakal nambahin poin di klasemen kalau mainnya masih kayak latihan pagi di lapangan komplek. Selisih poin makin jauh, ambisi juara makin kabur, dan yang tersisa cuma alasan-alasan klasik atau favorit saya, kami kurang beruntung.
Bro, kurang beruntung itu penaltinya 1. Kalau udah dikasih 2 tapi tetap gak menang, itu namanya kurang skill. Jadi buat teman-teman di sebelah, silahkan lanjut ngetik gue Persija dengan bangga di sosmed. Kami di Bandung bakal tetap ngetik gue ketawa. Hasil satu-satu ini adalah bukti kalau macan Kemayoran saat ini lebih mirip kucing yang lagi takut kena air. Berisik di awal, tapi meong-meong pas kena realita. PSIM 1-1 Persija. Terima kasih PSIM, terima kasih Cahya Supriyadi. Kalian sudah memberikan hiburan komedi terbaik minggu ini. Sampurasun. Puncak terasa sangat dingin, Bung. Kobbie Mainoo, masa depan Old Trafford dalam genggaman. Di tengah dinamika transisi kepemimpinan teknis di Manchester United, satu nama tetap menjadi pilar stabilitas dan harapan bagi publik Old Trafford, Kobbie Mainoo. Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa gelandang berusia 21 tahun ini tidak hanya menjadi jantung permainan di bawah asuhan pelatih kepala Michael Carrick, tetapi juga telah memantapkan komitmen jangka panjangnya bersama klub berjuluk The Red Devils tersebut. Kabar yang paling dinanti oleh para pendukung Manchester United akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan laporan internal yang dihimpun pada Rabu 22 April 2026, manajemen Manchester United telah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontrak Kobbie Mainoo. Durasi kontrak: Mainoo akan menandatangani masa bakti selama 5 tahun yang akan mengikatnya di Old Trafford hingga Juni 2031. Kenaikan gaji signifikan. Sebagai bentuk pengakuan atas peran vitalnya, gaji Mainoo akan melonjak tajam menjadi sekitar 150.000 pound sterling per minggu, sekitar 3 miliar rupiah. Angka ini menempatkannya dalam jajaran pemain muda dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris, sebuah lompatan besar dari gaji sebelumnya yang berada di kisaran 25.000 pound sterling. Target pengumuman. Pihak klub saat ini sedang menuntaskan proses administrasi final. Targetnya, pengumuman resmi akan dilakukan sebelum kampanye musim 2025-2026 berakhir bulan depan. Langkah ini dipandang sebagai prioritas utama bagi Dewan Direksi United guna memagari sang pemain dari incaran klub-klub raksasa Eropa lainnya, sekaligus memberikan sinyal bahwa Mainoo adalah wajah dari proyek jangka panjang klub. Kebugaran Mainoo sempat menjadi kekhawatiran setelah ia segera mengejutkan absen dalam laga melawan Leeds United awal pekan lalu karena cedera ringan. Namun keraguan tersebut dijawab tuntas dalam laga krusial melawan Chelsea di Stamford Bridge pada akhir pekan 18 April 2026. Michael Carrick memberikan pujian setinggi langit atas performa Mainoo dalam kemenangan tipis 1-0 atas The Blues. Meskipun tidak berlatih penuh selama seminggu terakhir di Carrington, Mainoo tampil dominan di lini tengah. Saya pikir itu adalah performa terbaik Kobbie sejak saya kembali ke sini. Dia tampak sangat tenang, memiliki aura kehadiran yang nyata, dan mampu bertahan dengan sangat baik. Duelnya melawan Cole Palmer menunjukkan kualitas dan ketenangan yang luar biasa di lingkungan yang sulit, ujar Carrick pasca pertandingan. Statistik pertandingan mencatat bahwa Mainoo berhasil menjaga organisasi lini tengah dengan akurasi umpan yang mencapai 91%, sekaligus memberikan perlindungan krusial bagi lini pertahanan United yang mencatatkan clean sheet tandangan kedua mereka musim ini. Hingga April 2026, Kobbie Mainoo terus menunjukkan konsistensi yang melampaui usianya. Berikut adalah ringkasan performanya di kompetisi domestik. Meskipun belum mencatatkan nama di papan skor musim ini, peran Mainoo lebih difokuskan sebagai metronom permainan. Ia menjadi penghubung utama antara lini belakang dan lini depan, memungkinkan pemain kreatif seperti Bruno Fernandes untuk beroperasi lebih bebas. Transisi taktis dari era Ruben Amorim ke Michael Carrick telah memberikan dimensi baru bagi permainan Mainoo. Jika sebelumnya ia sering digunakan dalam formasi 3 back dengan beban defensif yang berat, Carrick kini lebih sering memainkannya dalam skema 4 back yang lebih fleksibel. Di bawah Carrick yang merupakan salah satu gelandang terbaik di generasinya, Mainoo tampak lebih berani dalam melakukan progressive carries atau membawa bola maju ke depan. Kedewasaannya dalam membaca tempo pertandingan menjadi aset paling berharga bagi United dalam perburuan zona Liga Champions musim ini. Di level internasional, posisi Mainoo di timnas Inggris juga semakin tak tergoyahkan. Penampilannya melawan Jepang di Wembley pada awal April membuktikan bahwa ia siap bersaing di panggung global.
Kolaborasinya bersama gelandang top dunia lainnya menjadikannya kandidat kuat untuk memimpin lini tengah The Three Lions di turnamen-turnamen mendatang. Manchester United saat ini berada di persimpangan jalan untuk kembali ke kejayaan, dan Kobbie Mainoo adalah kompas yang mengarahkan mereka. Dengan kontrak baru yang hampir rampung dan performa lapangan yang terus menanjak, tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun di mana Mainoo benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang elit dunia.